kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Haleluya. Yesusku menyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah baginya. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji setia ada padamu. Yesusku penyelamatku, Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas berhenti memuji-Mu Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah baginya. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji setia ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah baginya. Nyanyi dan bersoraklah baginya. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Bersuka selamanya kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji setia ada tiada janji setia ada tiada janji setia ada
Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami mau terus bersorak-sorai bagimu. Kami mau terus Tuhan memuji dan menyenangkan Engkau. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan terus bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Mari sama-sama undang berdiri, saya undang baik berdiri. Kita nyanyikan pujian, mari puji Anak Allah Maha. Mari puji Anak Allah Maha Tinggi, telah dinubuatkan oleh para nabi. Kepadanya diberikan segala kuasa, Juru sama dunia, Yesus Kristus Tuhan. Sebab dari mula datang keselamatan kami. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit bumi. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan, meminta ku selamanya. Mari puji Anak Allah Maha Tinggi, telah dinubuatkan oleh para nabi. Kepadanya diberikan segala kuasa, Juru sama dunia, Yesus Kristus Tuhan. Sebab dari mula datang keselamatan kami. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan atas langit bumi. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan, meminta ku selamanya. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan, meminta ku selamanya. Mari puji Anak Allah Maha Tinggi, telah dinubuatkan oleh para nabi. Kepadanya diberikan segala kuasa, Juru selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan. Juru selamat dunia, Juru selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan. Juru selamat dunia, Juru selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Sudah, silakan duduk kembali. Kita akan mempersiapkan korban persembahan kita. Nama Tuhan kita adalah nama yang berkuasa. Amin. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Korban persembahan bisa dijalankan. Layang perkasa, Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Nama yang berkuasa, nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang
dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Namanya Tuhanku, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia, Kau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Sebentar saya akan serahkan kepada Ibu Gembala. Mari saya undang sekalian jemaat, sama-sama bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Malam Kudus, dan saudara sekalian dapat mengambil senter yang sudah disediakan. Malam Kudus, sunyi senyap. Malam kudus, sunyi senyap. Siapa yang belum lelah, ayah bunda yang tinggal atas, jaga anak yang maha kudus, anak dalam anak di dalam hai lihatlah di Efrata terang besar, turunlah waktu yang terasa puji Allah sebab nikmatnya. Ingat dunia yang belakang, ingatlah dunia yang
kasih silakan duduk dan saya kembalikan kepada WL. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Engkau Allah Immanuel Tuhan. Engkau Allah yang berserta dengan kami. Kami tidak takut Tuhan menghadapi hari-hari ini. Karena Engkau Allah ada bersama dengan kami. Kasih Kristus saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita katakan Immanuel, Kau bersertaku, Kau bersertaku, Ku hamba. Saudari Yemima berdoa untuk pemberitaan firman. Hidupku aman di dalam-Mu. Aman.
percaya Tuhan, Haleluya. setiap puji-pujian yang sudah kami naikkan dan kami Haleluya, persembahkan di hadapan Tuhan dapat menjadi suatu Haleluya, korban yang Yesus. menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, Dan kami percaya Yesus. Tuhan sudah duduk di atas setiap puji-pujian kami. Haleluya, Yesus. Bahkan Tuhan yang sudah mengurapi kami semua Bapa. Haleluya, Yesus. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran Terima kasih, firman-Mu. Tuhan. Mari Tuhan berfirmanlah lewat hamba-Mu. Haleluya, Yesus. Berikan kami semua tanah hati yang baik. Haleluya, Agar Yesus. sebentar firman Allah yang ditaburkan dapat masuk tertanam Haleluya, di dalam Yesus. hati kami. Menjadi suatu kekuatan dalam hidup kami. Haleluya, Menjadi pedoman Yesus. dalam hidup kami. Bahkan urapi hamba-Mu yang akan Amin, memberitakan firman-Mu. amin, Yesus. Pakai Tuhan sehingga lewat Haleluya, perantaran Yesus. hamba-Mu Engkau sendiri yang berbicara kepada kami semua di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sambut akan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Dalam yang nama menjadi Tuhan dan kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Mari kita buka Alkitab kita. Malam hari ini saya akan berkhotbah tentang Natal dan keluarga bijaksana. Natal dan keluarga bijaksana. Mungkin saudara bertanya-tanya, apa hubungannya? Kalau saudara lihat, Yesus lahir sebab ada Yusuf dan Maria. Meskipun Yesus lahir bukan hasil hubungan suami istri Maria dan Yusuf. Dikatakan oleh Alkitab, Maria itu virgin, perawan. Ya. Jadi saudara-saudara, tapi saya ingin hubungkan dengan keluarga. Coba kita lihat dulu, Natal itu adalah kelahiran Yesus. Ya, makanya kalau punya anak cewek lahir bulan Desember suka dikasih nama Natalia. Ya. Jadi Natal itu adalah kelahiran Yesus. Natal itu surga menjamah dunia. Natal itu Yesus yang kaya dan mulia yang adalah Tuhan menjelma jadi manusia yang hina miskin supaya apa? Supaya kita semua kuat, sehat dan diberkati oleh Tuhan. Jadi kalau saudara perhatikan, coba baca Matius pasal 1, Injil Matius pasal 1, 18 sampai 20. Matius 1, 18 sampai 20, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ya. Jadi kalau saudara perhatikan, tadinya Yusuf itu merencanakan untuk pisah diam-diam. Sebab Yusuf dapat berita Maria akan mengandung. Jadi Yusuf kalau dia putuskan cepat-cepat kan bikin malu Maria. Nah ini namanya suami yang bijaksana, tidak mempermalukan istrinya. Ini nanti saya akan kaitkan Natal ini dengan keluarga. Dan saudara tahu waktu Maria didatangi malaikat, kamu akan mengandung. Maria bilang, saya kan masih virgin, saya kan masih perawan, nggak mungkin. Terus Allah katakan, ini pekerjaan Roh Kudus. Akhirnya dia menerima dan dia katakan, biar kehendak Tuhan yang jadi. Jadi ini wanita yang bijaksana, dia mau mengerti kehendak Tuhan. Dia sebenarnya punya hak untuk menolak. Yusuf sebenarnya punya hak memutuskan hubungannya dengan Maria. Tapi apa kata dunia misalnya, gara-gara Maria hamil di luar nikah, Yusuf memutuskan hubungannya. Wah, jadi kacau kan? Tapi coba saudara lihat, dua sosok ini, Yusuf dan Maria, itu bijaksana. Nah, hari-hari terakhir ini
Dibutuhkan suami istri atau bapak ibu keluarga yang bijaksana. Coba kita lihat tentang keluarga dulu. Kedua, Markus pasal 10, coba kita baca. Markus pasal 10. Ayat 7 sampai 9. Markus 10 ayat 7 sampai 9. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi saudara harus tahu bahwa keluarga itu adalah unit yang lebih dari satu pribadi. Tetapi lebih dari satu itu artinya 2, 3 atau 4, tetapi itu dipersatukan dalam hubungan pernikahan yang sah. Jadi Alkitab itu tidak kenal istilah kumpul sapi, kumpul kebo, kumpul kambing atau kumpul babi. Ya. Jadi kalau saudara perhatikan, keluarga adalah unit yang lebih dari satu pribadi yang melalui satu pernikahan yang sah. Dan coba saudara perhatikan berikutnya, sedangkan keluarga saudara-saudara adalah tujuan dari satu perkawinan. Jadi kalau ada orang kawin, terlanjur hamil duluan, tadinya bukan pacaran, enggak senang sama senang, tapi zaman sekarang terlalu modern, hamil duluan, terus dipaksakan kawin. Tapi sebenarnya enggak suka, dipaksakan kawin. Nah, akhirnya nanti perkawinannya ini bermasalah. Jadi kalau saudara perhatikan, keluarga itu tujuannya dari suatu perkawinan. Jadi orang mengadakan perkawinan itu sedang membangun keluarga. Membangun keluarga. Ya, jadi itu tujuan perkawinan. Jadi bukan sebab misalnya menikah, enggak punya anak. Alasannya sebab enggak punya anak, dia nikah lagi supaya punya anak. Nah, itu salah. Kalau begitu nikahnya itu tujuannya bikin anak. Tapi orang menikah itu tujuannya membangun keluarga. Oke, saya pelan-pelan supaya saudara bisa mengerti. Sedangkan perkawinan itu artinya ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri. Jadi bukan antara laki-laki dengan laki-laki, itu homo. Atau wanita dengan wanita, itu lesbi. Ya. Makanya salah satu penyebab orang jadi homo, di rumah itu misalnya papanya ini jadi korban, mamanya itu jadi ratu, kejem, merentau, ngatur, papanya itu lemah. Terus anak lakinya ini mikir, besok aku kalau kawin, aku akan diperlakukan kayak apa? Sebab ada pepatah bahasa Inggris, like father, ya like son, ya like mother, begitu mamanya like daughter, begitu anak ceweknya, tidak mungkin niru tetangganya. Nah, maka dari itu saudara-saudara, sebaliknya kalau punya anak cewek, ya papanya itu kejem, jahat, nempeleng, mukul, mabuk, tidak bagus. Ini anak ceweknya lihat mamanya itu dijajah sama papanya. Saudara tahu, anak ceweknya ini dia bilang gini, kalau besok aku kawin, aku akan jadi seperti mama, aku terjajah. Makanya dia kalau ketemu laki-laki, dia enggak hot, laki-laki dia enggak hangat, enggak suka. Akhirnya dia senang sama sesama wanita. Ya, jadi kalau saudara lihat homo, lesbi itu semua berangkat dari rumah tangga. Makanya orang kalau perkawinannya, rumah tangganya, keluarganya itu tidak sehat, ini bahaya. Ya, misalnya orang menikah satu marga masih, ya papanya bersaudara dengan papanya yang ini, terus nikah. Itu makanya bisa jadi cacat anaknya. Sebab memang itu enggak boleh. Ya. Oke. Jadi yang namanya keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, atau anak-anak. Kalau toh enggak punya anak, tetap namanya keluarga. So tujuan
rumah tangga, perkawinan itu bukan semata-mata cuma punya anak. Mau punya anak, tidak punya anak, itu berkat Tuhan. Tapi kalau saudara perhatikan saudara-saudara, keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, anak-anak dalam satu rumah tangga. Beda ya, rumah dengan rumah tangga. Jadi kalau gedung ini rumah, ini fisik, ini mati. Coba kalau enggak percaya, pilarnya itu saudara ajak ngomong, hei pilar, aku minta minum. Bisa jawab apa enggak? Enggak bisa. Bangunan ini mati, fisik ini mati, rumah ini mati. Makanya kalau di Amerika itu ada White House, gedung putih. Tapi bahasa Inggris kalau kita betah di rumah bukan at house, tapi apa? At home. Ya. Jadi biarpun rumahnya mewah, lengkap, perabotnya mahal, tapi belum tentu rumah tangganya bahagia. Tapi saudara-saudara, meskipun rumahnya sewa, sederhana, kalau punya Tuhan, ya, kalau takut sama Tuhan, orang itu sangat mungkin berbahagia, bisa at home tadi, ya bisa betah di rumah. Ya. Jadi saudara-saudara, kalau saudara membangun, bukan hanya membangun rumah, seharusnya juga membangun rumah tangga. Bukan terus bangun rumah terus dikasih tangga, lama-lama main ular tangga. Bukan itu maksudnya. Jadi antara rumah itu fisik, tapi kalau rumah tangga, nah coba saudara baca di layar ini. Kalau rumah tangga itu hidup, jadi bukan sekedar tempat. Tetapi kalau saudara perhatikan, rumah tangga itu adalah rumahnya Allah. Makanya di Korintus dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa hatimu ini, hidupmu ini baitnya Allah. Jadi ini kalau saya suami, terus istri saya, ada Allah di sini, ada Allah di sini. Tapi kalau saya tidak takut sama Tuhan, istri saya tidak takut sama Tuhan, tidak bertobat, berarti rumah tangga yang ada di dalam saya bukan jadi rumahnya Allah, tapi rumahnya setan. Nah, jadi kalau saudara perhatikan, orang bangun rumah itu fisik, tapi kalau rumah tangga itu keluarga. Sedangkan rumah tangga itu sebagai rumahnya Tuhan. Makanya di kitab Haggai ada ayat berkata, kamu itu memasukkan hasil panenmu di dalam kantong yang bolong. Terus habis. Ya. Kenapa? Saudara menyimpan berkat itu, saudara-saudara, bukan di rumah tangga, di rumah secara fisik. Oke, berikutnya coba kita belajar arti bijaksana. Saya tipe orang yang konsekuen, ibadah kita tidak mau lebih 1 jam, lebih berapa menit saja ya, supaya jangan lama-lama di sini. Nanti selesai ibadah, saudara jangan, gimana, sudah dengar apa enggak istrinya itu gini, sudah ya, saudara jangan terlalu ini supaya kita jangan sampai kena COVID. Kata bijaksana itu berasal dari kata bijak, ya itu dalam bahasa Indonesia. Bijak itu artinya selalu menggunakan akal pikirannya setiap menghadapi masalah. Makanya saudara kalau menghadapi masalah, jangan suka pakai perasaan. Ya. Saudara harus menggunakan akal budi. Saudara harus menggunakan pikiran. Ya. Jadi apa-apa itu dipertimbangkan. Ya. Apa-apa itu dipikir ulang. Ya. Zaman dulu orang Kristen suka bilang begini, jangan pakai pikiran, pakai hati. Saudara kalau dengar khotbah, pakai pikiran apa pakai hati? Ya dua-duanya. Nah kalau saudara tidak ngerti bagaimana hatinya bisa mencintai Tuhan, makanya saya khotbah ini pelan-pelan. Di sini ada nenek, ada kakek. Saya khotbah ini supaya jangan ada yang tidak mengerti. Tujuannya begitu. Ya. Supaya saudara-saudara, kalau saudara perhatikan, saudara bijaksana menyikapi COVID, bijaksana. Bukan terus sak bedena orang icap COVID, salah. Ya. Jadi kita mesti pakai pikiran, ya. Mau marah, mau ngelabrak orang, mau apa, kita menggunakan akal sehat. Ya. Kalau cuma pakai perasaan,
Nah itu bahaya saudara-saudara. Yang kedua arti bijaksana itu melakukan sesuatu apa yang seharusnya dilakukan sebagai anggota keluarga. Kayak suami, miswa, suami, bapak, ayah. Itu mesti tanggung jawab mencukupi kebutuhan istrinya. Baik secara materi, makanan, baik saudara-saudara secara batin, memberi nafkah batin yang memuaskan seks istrinya, ya saudara-saudara. Jadi kalau saudara perhatikan mengutamakan apa yang seharusnya diutamakan. Jangan jadi bapak tidak tanggung jawab, berani bikin anak tapi tidak bisa membiayai sekolah anak. Ya. Atau ada bapak untuk uang sekolah anak dia tidak mau keluar uang, tapi untuk baju, untuk hobi, miara ini ada. Anaknya tidak sekolah, tidak ada uang sekolah, tapi bapaknya piara burung yang harganya 15-20 juta misalnya. Jadi dia mengutamakan yang seharusnya tidak perlu diutamakan. Jadi nomor satu itu Tuhan, tolong perhatikan baik-baik. Nomor satu itu Tuhan, nomor dua itu keluarga, nomor tiga baru pelayanan di gereja. Saya tidak setuju saudara aktif di gereja tapi keluarganya ditinggalkan, tidak diurusi. Makanya kalau mau sibuk di gereja latihan paduan suara, makanan suaminya siapkan, makanan anaknya siapkan. Supaya jangan sampai saudara melalaikan tanggung jawab. Itu namanya tanggung jawab bijaksana. Ya. Saya tidak setuju kemana-mana saya rantang-ranteng, gandeng-gandeng sama istri saya. Tapi anak-anak berantakan. Ya salah. Jadi zaman dulu itu waktu anak-anak masih kecil-kecil saya sibuk pelayanan, tapi istri saya juga sibuk pelayanan, tapi tanggung jawab mempersiapkan anak itu mesti seimbang. Tapi sebaliknya, saudara jangan cuma ngurusi anak, ngurusi keluarga, tidak takut kepada Tuhan, tidak setia kepada Tuhan. Nah itu salah ya. Jadi saudara-saudara mengutamakan apa yang harus diutamakan, baik rohani dan jasmani ya. Jadi bukan cuma anaknya itu dicukupi TV-nya, dicukupi HP-nya, dicukupi makanannya, pakaiannya, tapi anaknya tidak pernah diajar berdoa kalau makan, mau tidur tidak berdoa, tidak pernah dibawa ke sekolah minggu. Nah itu namanya mama, papa yang cuma bertanggung jawab secara fisik, tapi yang rohani dilalaikan. Makanya banyak orang tua bilang, nurun siapa anaknya? Ya like father, ya like son. Ya, bapaknya mulai dulu sama mamanya tidak pernah ajar anak ini takut, berdoa, hormati orang tua. Kalau ketemu opa, oma, nenek, kakeknya mesti bilang makan, opa, nek, kakek, pamit. Itu diajar dari kecil. Ya. Oke, berikutnya coba baca Efesus pasal 5. Efesus pasal 5. Saya share di grup itu Natal dan rendah hati ya. Banyak hal itu tiap hari saudara kan baca di grup. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. 15 sampai 17. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bijaksana itu artinya tidak bodoh tapi mengerti kehendak Tuhan. Nah itu namanya bijaksana. Biarpun gelarnya S3, pinter, ya, posisinya itu strategis, kepala, tapi tidak ngerti kehendak Allah. Tidak ngerti kehendak Allah itu apa? Melalaikan tanggung jawabnya, ya, bengkalaikan anak-anak, tidak tanggung jawab. Jadi saudara-saudara kalau saudara perhatikan mengerti kehendak Allah. Makanya saudara lihat tuh Ayub tiap hari mendoakan 10 anaknya katanya. Makanya saudara kalau bangun pagi doakan anak-anak. Ya.
Saya sebut satu persatu nama anak, mantu, cucu, itu tak sebut satu persatu, tak doakan. Ya. Itu bentuk tanggung jawab saya sebagai orang tua. Saya ingat anak-anak dulu itu ya, waktu kuliah di Surabaya, itu kalau Sabtu malam ditelepon, jangan lupa besok kebaktian. Iya mah. Nah Minggu malam itu ditelepon lagi sama mamanya, tadi khotbahnya apa? Jadi supaya apa? Supaya anak-anak itu ibadah, ngerti firman, takut sama Tuhan. Jadi sekarang kami enak, anak-anak itu enggak bikin sulit orang tua, anak-anak itu bisa setia sama Tuhan. Malah anak-anak itu bisa memberkati kami orang tuanya. Ya. Kenapa? Sebab kami jadi orang tua bijaksana. Saya kan sudah pernah bilang, dulu saya suka makan sup kaki ayam terus. Datonya terakhir saya baru tahu, kakinya ayam itu paling murah di pasar, saudara-saudara. Tidak ada harganya. Tapi dulu istri saya bilang, makan sup kaki ayam supaya kita nguliakan anak. Anak-anak kami semua tiga kuliah di Ubaya. Itu kan biayanya mahal. Tapi saudara-saudara bisa tercukupi. Kenapa? Sebab kami hemat-hemat supaya anaknya ini pinter. Nanti kalau anaknya pinter, kami sudah tua, kami tidak susah. Tapi coba kalau sekarang papa mamanya foya, anaknya bodoh, susah cari kerja, tidak punya masa depan. Yang susah siapa? Orang tuanya. Kita sudah tua, malah kita diwarisi anak yang tidak bisa bijaksana. Ya, oke. Berikutnya saudara, kalau saudara baca Roma 12 ayat 2, ini masih di kata bijak tadi. Roma 12 ayat 2. 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi yang namanya bijaksana itu adalah dapat membedakan mana kehendak Allah. Ya. Saudara misalnya kepepet diajak temannya ke dukun. Ya. Ketika saudara diajak temannya ke dukun, cari solusi persoalan, pergi ke dukun, itu kehendak Allah apa enggak? Bukan kan? Nah saudara saya enggak mau tanya sama dukun, saya cukup Tuhan, saya percaya Tuhan, Tuhan pasti tolong saya. Itu sebenarnya saudara sudah ngerti, ini enggak benar saya, cara ini tetap sama Tuhan, mau enak enggak enak, saya tetap percaya Tuhan. Ya. Oke, berikutnya nomor 4, kehendak Allah dalam keluarga yang bijaksana. Coba kita baca 1 Tesalonika pasal 4 ayat 3 sampai 5. 1 Tesalonika 4 ayat 3 sampai 5. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Pertama, ya, artinya kalau saudara ingin menjadi bagian dari keluarga yang bijaksana, jaga kekudusan di masalah seks. Ya, saudara-saudara, kalau saudara tidak bisa menjaga kekudusan di masalah seks, berarti saudara menghancurkan rumah tangganya sendiri. Sedangkan rumah tangga itu adalah rumah Allah. Jadi kalau saudara mau melindungi keluarga saudara, ya makanya Tuhan itu luar biasa ya, menciptakan wanita yang mesti menstruasi ya, sehingga suaminya tidak bisa hubungan seks, tidak bisa intim dengan istrinya. Ya itu kan saat latihan ya, tahan nafsu, menjaga emosi dan lain sebagainya. Jadi saudara-saudara, kalau saudara perhatikan itu yang pertama. Kedua, Kisah Rasul 16 ayat 31. Kisah Rasul 16 ayat 31. 16 ayat 31.
Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi apa? Seisi apa? Rumahmu, keluargamu. Jadi kalau saudara perhatikan tujuan ya atau keluarga yang bijaksana itu artinya yang kedua, Tuhan mau supaya keluarga itu diberkati. Ada orang waktu bujangan susah cari kerja, tapi setelah menikah, wih banyak berkat. Ya, banyak berkat. Atau sebaliknya, masih bujangan diberkati, menikah tambah hancur. Nah ini kan bukan Tuhan yang salah, berarti masalah pernikahan ini menentukan. Nah maka dari itu saudara-saudara, tujuan pernikahan itu, keluarga itu supaya rumah tangganya itu selamat. Amin. Makanya jangan jadi istri suka jelek-jelekan suaminya kepada orang lain. Jadilah istri yang melindungi keluarganya. Juga jangan jadi suami jelek-jelekan istrinya. Jadi suami itu melindungi istrinya. Apapun yang terjadi, mau jelek mau apa, bukan berbohong, tapi saudara jangan jual istrimu, jangan jual suamimu. Nah anak-anak juga supaya keluarganya itu terlindungi, anak-anak jangan jelek-jelekan orang tuanya. Orang tua juga jangan jelekkan anak-anak. Jadi saling mendoakan, saling menjaga. Nah ini yang jarang dikerjakan. Oh saya belum klik ya. Yang kedua, tidak pernah diinjili. Saudara cuma doakan supaya diberkati sukses. Tapi tidak pernah ditanamkan dasar firman. Suruh ke gereja. Ya. Colok nelpon anak-anak. Bermah gimana? Berapa cuannya? Berapa untungnya hari ini? Ya. Cuma tanya untung terus. Tapi saudara tidak pernah tanamkan dasar-dasar kekristenan. Takut sama Tuhan. Menginjili. Saudara tidak mendoakan anak-anak itu. Cuma menuntut saja. Saudara-saudara itu salah. Jadi tujuan keluarga itu kita mengayomi, menjaga, melindungi. Kita doakan. Amin. Amin. Itu namanya suami atau istri, anak-anak yang bertanggung jawab, yang bijaksana. Ya. Saudara tahu, kalau saudara suka jelekan suami, jelekan istri, jelekan anak, jelekan orang tua. Kalau suaminya bermasalah, istrinya bermasalah, yang malu siapa? Halo? Halo, siapa? Masa tetangganya? Ya enggak, kita sendiri. Kan suami istri itu kan dikatakan satu tubuh. Kalau ini sakit ya, ini juga ikut sakit. Ini sedih ya, ini juga ikut sedih ya. Oke, yang berikutnya coba saudara-saudara, 2 Raja-Raja 4 ayat 7. Kitab 2 Raja-Raja 4 ayat 7. 4 ayat 7. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Jadi keluarga itu diberkati oleh Tuhan, menampung berkat dari Tuhan, tapi caranya bagaimana? Saudara harus bisa mengelola keuangan. Istri-istri ini, ya kalau saya itu yang ngatur uang itu istri saya. Saudara-saudara, istri-istri itu kalau ngatur uang, saudara mesti tahu mengelola, suami istri itu mengelola uang. Jangan sampai tanggal 20 sudah tidak ada uang. Ya. Kapan ditabung, dikelola. Tuhan berkati, sebenarnya kita harus punya kemampuan mengelola, mengatur. Coba baca Lukas 14. Lukas 14, 28, Injil Lukas 12, ayat 28 sampai 30. Jadi jika rumput, Lukas 14, 28. Jadi kok enggak 14 28
depan. Iya, Alkitab saya lengket ini. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Ya, ada estimasi. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Jadi kalau mau menikahkan anak, saudara sesuai dengan kemampuan, jangan ingin terkenal tapi setelah nikahkan anak banyak utangnya. Ya, saudara-saudara. Saudara mau bangun rumah, mau beli mobil, sesuai dengan keadaan saudara, jangan mencobai Tuhan. Nanti kalau sudah bermasalah dalam keuangan, Tuhan kok tidak berkati. Sebenarnya Tuhan sudah berkati. Cuma kita tidak bisa mengelola. Makanya waktu Yesus bikin mujizat 5 roti 2 ikan. Yesus bilang sisa 12 keranjang itu jangan dibuang. 12 keranjang dibandingkan ribuan orang yang makan itu berapa ribu keranjang. Tapi 12 keranjang harus disimpan. Jadi Yesus mengajarkan manajemen keuangan di sini. Mengelola keuangan dengan baik. Jangan sampai saudara membangun rumah tangga besar pasak daripada tiang. Kalau saudara gajinya 10 juta, jangan bikin pengeluaran 15 juta, yang 5 juta utang. Jadi hidup saudara terus dari hutang ke hutang, dari hutang ke hutang. Jadi makanya saudara harus bisa mengelola keuangan supaya saudara diberkati oleh Tuhan. Oke, saya dibatasi waktu. Sekarang konklusinya, penutupnya. Coba Kolose 3 ayat 16. Kolose 3 ayat 16. Tadi itu dikatakan Yusuf itu bijaksana, Maria itu bijaksana, ya. Dia bisa menerima kenyataan, dia mau mengerti kehendak Allah, maka lahirlah Natal. Kolose 3 ayat 19. Kolose 3:19. Hai suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ada ayat lain juga, anak-anak jangan digusari sama orang tuanya. Jadi saudara-saudara, keluarga yang bijaksana yang menjadi kehendak Tuhan, saudara harus jadi orang tua jangan kasar. Ya. Kalau ngomong sama istri sama anak-anak jangan teriak kecuali kebakaran. Ya. Saudara-saudara, kalau saudara perhatikan, saudara harus membesarkan anak-anak itu dengan lembut, dengan kasih sayang, bukan kekerasan. Maaf, anak kita ini bukan binatang yang harus dipukul. Ya. Jadi saudara-saudara, itu 4 poin dari yang Tuhan kehendaki, ya, supaya kita menjadi keluarga bijaksana. Tadi saya sudah sempat ngomong penutupnya Kisah Rasul. Coba baca Kisah Rasul 13. Kisah Rasul 13 ayat 22. Kisah Rasul 13 ayat 22. Saya baca. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud jadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Ayat 36. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada samanya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Kita mesti belajar kepada Daud. Daud itu punya sikap bijak, saudara-saudara. Misalnya, yang pertama, itu Daud, mantunya Raja Saul. Tapi Raja Saul cemburu, iri, sakit hati sama Daud. Daud mau dibunuh berapa kali, tapi Tuhan selamatkan Daud. Tapi Daud itu tidak dendam. Alkitab katakan Daud tidak mengusik. Bahkan jenderalnya Daud, bunuh saja Saul ini. Bapak kan sekarang jadi raja. Tapi Daud bilang jangan mengusik orang yang diurapi Tuhan. Yang menjadikan Raja Saul itu Tuhan. Jangan. Dia tidak mau melawan jahat dengan jahat.
Ini orang bijaksana, saudara. Makanya dibilang dia berkenan kepada Tuhan. Meskipun Daud itu pernah melakukan dosa. Ya namanya manusia kita kan terbatas. Tapi terakhir Allah memberi pernyataan Daud berkenan. Dan saudara tahu lagi yang menarik. Dia punya anak namanya Absalom. Anaknya ini mau kudeta Daud. Mau diambil alih kerajaannya. Sampai jenderal-jenderalnya Daud, bunuh saja ini anak. Laknat ini. Tapi Daud bilang jangan. Dan Daud mengampuni Absalom, saudara-saudara. Ini namanya orang tua yang bijaksana. Makanya sama anak sekali salah jangan digeneralisir. Terus semua salah. Apalagi diusir anaknya. Ya saudara salah. Ya, bagaimanapun itu anak saudara, ampuni. Ya. Saudara-saudara, berikutnya yang menarik lagi. Yang ketiga tentang Daud ini. Dia itu hebat, bisa mengkader anaknya. Soleman itu jadi raja lebih baik dari Daud. Kenapa? Dipersiapkan. Saudara kalau punya toko, jangan tunggu saudara mati. Anaknya enggak ngerti tentang toko itu, terus anaknya tukaran. Sekarang kan banyak orang kaya-kaya itu meninggal, saudara-saudara, ditangani kepolisian. Sebab kacau. Makanya saudara sebelum meninggal, anaknya itu diajarin bekerja, dikasih modal. Kalau salah, namanya anak-anak. Papanya dulu waktu baru ngawali juga banyak salah. Dipersiapkan anak-anak, dikader. Ya, supaya apa? Supaya nanti bisa meneruskan. Paling bagus itu usahanya papanya sekian, dilanjutkan anaknya lebih bagus, dilanjutkan lebih bagus. Makanya kita harus punya anak cucu kita minimal 1-2 tingkat lebih baik dari kita. Jangan kita mewariskan kepada anak cucu kita kemelaratan, saudara. Sudah kita melarat di dunia masih mewariskan kemelaratan lagi kepada anak cucu kita. Itu kita sikap yang salah. Jadi mengkader, mempersiapkan anak. Jangan anaknya dicap bau oyo, tidak bisa, bodoh. Semua mengawali memang salah, tapi dipersiapkan. Ini suksesinya, kadernisasinya Daud itu hebat. Terus satu lagi, Daud itu dikatakan suka memuji Tuhan. Sehari 7 kali dia menyanyi, menyembah. Daud itu suka berdoa. Nah, ayo kita jadi keluarga-keluarga seperti yang diajarkan firman Allah. Sehingga Natal tahun ini 2020 menjadi Natal yang berarti. Amin. Natal itu saudara bukan cuma makan minumnya, baju baru, kuenya, waduh, bukan itu saja. Itu cuma pernak-pernik saja. Tapi yang utama kalau keluarga kita dipulihkan oleh Tuhan. Yesus jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah. Mari kita berdiri, taruh tangan kanan saudara di dada saudara. Amin. Yesus jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku.
di hatiku. Amin, amin, amin. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. Katakan semua telah berubah. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Jangan berdiam diri, biar Natal tahun ini menjadi Natal yang penuh makna dalam keluarga kita. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami, pulihkan keluarga kami. Kami bawa seluruh keluarga kami dalam kemurahan Tuhan. Kami mau keluarga kami semua selamat di dalam Tuhan. Kami mau semua keluarga kami punya masa depan yang lebih baik. Haleluya, haleluya. Sebab itu rencana Tuhan, sebab itu kehendak Tuhan bagi keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan jemaat yang sakit. Kami tidak sebut satu persatu. Dalam nama Yesus ada pemulihan, ada keajaiban, ada mujizat. Kami berdoa yang mengadakan perjalanan, sebab mungkin ada hari libur atau sedang membangun rumah, mau menjual rumah, dan sedang membangun toko atau memulai usaha baru. Dan kami berdoa juga untuk Sumenep supaya terus aman dan pandemi COVID ini bisa diatasi, bisa diminimalisir Tuhan. Dan jadikan penduduk Sumenep ini takut patuh kepada aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan semua yang sudah menyumbang untuk kas Natal. Tuhan memberkati. Terima kasih dan terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan untuk keluarga Ruth dan Mas Andi yang tanggal 26 akan berangkat ke Belanda Tuhan untuk 4 tahun. Sebab Ibu Ruth akan mengambil S3 di Belanda. Dalam nama Yesus beserta 3 putra putrinya, dalam nama Yesus engkau menolong sehingga 4 tahun kemudian bisa kembali dan bisa jadi berkat lagi bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Semua yang melayani, semua yang hadir malam hari ini diberkati oleh Tuhan. Tadakan kedua tangan minta berkat. Engkau Allah Jehovah Jireh, engkau Allah El Shaddai, engkau Allah El Gibor. Untuk itu kiranya anugerah dan sejahtera Allah Bapa, cinta damai di dalam Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, sukacita, semangat dari Roh Kudus turun atas kami semua hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha. Yesus datang kedua kalinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata amin. Selamat hari Minggu, selamat malam, Tuhan memberkati.